Salam jumpa teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan ya. Biar makin semangat, yuk ikut main bersama kami. Kalian tahu nama permainan ini? Kami, anak-anak Pulau Pasaran Provinsi Lampung, menyebutnya bermain titian keranjang. Kalian boleh kok mencobanya di rumah. Biar makin seru, lakukan bareng teman-teman kalian ya. Seperti kami, setiap pemain dari masing-masing tim harus bisa mengumpulkan keranjang sebanyak-banyaknya. Kita harus pandai menjaga keseimbangan nih teman. Oh iya teman, bambu titian yang kami pijak ini sebenarnya tempat untuk menjemur ikan teri. Itu sebabnya kami hanya bisa bermain di sini setelah ikan terinya selesai dijemur. Walang, lapah lagi, Pah. Usung keranjang nih. Kami lawak ya, Pah. Kama gangguin ko iwat ako, Pah lagi. Yuk kak, nyusun pai keranjangnya. Usung unyin yo. Sekarang ikut kami melaut yuk. Teman, laut kami ikannya masih banyak loh. Salah satunya si kecil ikan teri. Nih, lihat. Dalam satu malam saja paman-paman nelayan bisa mengumpulkan ikan sebanyak ini. Menjaringnya nggak perlu jauh-jauh sampai ke tengah laut kok. Cukup di sekitar perairan Teluk Lampung. Seperti perairan Kalianda dan perairan Pulau Sembesi. Kakakku biasa membeli ikan langsung dari nelayan di bagan seperti ini. Katanya sih biar dapat ikan yang masih segar. Kata kakek, musim ikan teri biasanya terjadi saat musim angin timur, antara bulan Agustus sampai akhir bulan November. Benar teman, kami biasa merebus ikan di atas perahu langsung. Selain untuk menjaga kesegarannya, ketika sampai darat, ikan tinggal langsung dijemur. Pancinya besar sekali ya. Saking besarnya, panci ini bisa merebus lebih dari 50 kg ikan sekaligus. Waktunya dijemur. Penjemurannya dilakukan di atas para-para yang terbuat dari waring atau jaring. Sengaja tidak menggunakan bambu karena dengan jaring waktu penjemuran menjadi lebih cepat. Ayo teman-teman, susun yang rata ya. Jika matahari terik, ikan akan kering dalam waktu kurang dari 3 jam. Pelan-pelan ya teman, jangan sampai ikannya rusak. Harga teri sangat beragam teman, tergantung jenis dan kualitasnya. Semakin kecil ukurannya, akan semakin mahal harganya. Ikan teri nasi misalnya, harganya mencapai Rp100.000 lebih per kilonya. Karena teri nasi termasuk ikan teri yang paling kecil. Berbeda dengan jenis ikan teri super kasar, harganya sekitar Rp40.000 saja per kilonya. Teman, hampir sebagian banyak warga di kampung kami bekerja sebagai pengolah ikan teri. Jadi nggak heran Pulau Pasaran terkenal sebagai pusatnya ikan teri di Provinsi Lampung. Bahkan menjadi salah satu dari 5 lokasi pengolahan ikan teri terbaik di Indonesia. Teman, satu lagi nih, olahan makanan dari pesisir Teluk Lampung yang sudah terkenal
Ini adalah adonan aci yang sudah siap diolah. Sekarang tinggal masukkan ikan yang sudah digiling halus. Nah, lalunya hambau ya. Hambau ya? Hambau. Iyo mulai ijikan iwa mulanya hambau. Lalun. Supaya rasanya tetap terjaga, kami biasa menggunakan ikan kuniran, ikan jolot, dan ikan petek. Iyo letakkan ko rasa Ito iwan. po. Oh, gijo. Kedua bahan ini selanjutnya diadon menggunakan campuran tepung sagu kering. Tujuannya untuk memastikan semua bahan tercampur sempurna. Cara ini dilakukan cukup lama teman, karena kualitas kemplang sangat tergantung dari proses pengadonan. Oh iya teman, saat ini kemplang menjadi salah satu oleh-oleh khas Lampung yang banyak dicari. Terus lang. Yo. Terus. Terus. Buk. Asik, hari ini Paman membuat kemplang warna-warni untuk kami. Ada hijau dan merah. Kira-kira hasilnya seperti apa ya? Setelah dicetak, kemplang mentah selanjutnya disusun di atas waring atau tempat pengukusan. Nyusunnya jangan terlalu rapat ya. Aduh kong. Bolang dang acak-acakan bolang. Dengan dandang jumbo ini, Paman bisa mengukus sampai 30 waring sekaligus. Ngukusnya nggak lama kok. Kira-kira 20 menit saja dan kemplang siap untuk dijemur. Teman, kemplang yang baik teksturnya renyah dan terasa gurih saat dimakan. Untuk mendapat hasil tersebut, kemplang harus benar-benar kering sebelum dibakar. Butuh waktu 2-3 hari untuk menjemurnya. Tahap terakhir sebelum dibakar, kemplang harus digarang terlebih dahulu. Disimpan di atas tungku selama 2-3 jam. Sekarang saatnya membakar. Kemplang dibakar satu persatu dengan dijepit seperti ini. Sesekali diratakan di atas bangku petokan supaya mengembang bagus tanpa terlipat. Kalau soal membakar kemplang, bibiku ini jagonya teman. Ini dia, kemplang khas dari Tanah Lampung. Teman di rumah pada mau ya? Ayo datang ke sini. Nanti kita bikin kemplang bareng-bareng. Teman, makan kemplang kurang lengkap rasanya tanpa sambal. Nah, hari ini ibuku akan membuat sambal teri bunga gedang atau sambal teri bunga pepaya. Sesuai namanya, bahannya ikan teri, bunga pepaya, dan bumbu sambal. Yuk teman, kita berbagi tugas. Gijo so. Ya. Aku dan Bibi yang akan membuat sambalnya ya. Azril tugasnya merebus bunga pepaya. Supaya nggak pahit, jangan lupa tambahkan asam ya Azril. Oh, itu ada. Tadi apa yang wawai kana? Oh, dek, malam dek. Sebelum diberi bumbu, teri harus digoreng dahulu biar lebih kering dan gurih. Teman, pertama kita harus menyangrai sambalnya. Baunya enak banget. Selanjutnya, masukkan bunga pepaya dan ikan terinya.
Bangun drill. Bangun teman. Yulah, kan cowokmu kan masakan dia selalu bangi. Bangun teman ya. Betul hatiku. Betul lah. Betul ya. Itu masak apa ya? Hehehe, kakak pakai nanya lagi. Kami udah lapar banget, Kak. Bangi Pak yo, tegas masak. Selamat makan, teman. Rasanya luar biasa. Kalian yang di rumah harus mencobanya biar nggak penasaran. Hehehe. Makan kemplang makin komplit ditambah pedasnya sambal bunga pepaya. Kok susah berhenti ya? Ya iyalah, soalnya enak banget. Ayo, cepat teman. Kebunnya udah nggak jauh lagi. Ya pala nih kulang. Ya kak. Talina. Ya, kado nih nulung Pak Su yo. Yo. Dudi. Nilong. Selamat datang di kebun selada milik pamanku. Setelah 1 bulan ditanam, hari ini paman akan memanennya. Kalau dihitung dari mulai penyemaian, dibutuhkan sekitar 40 sampai 60 hari sampai masa panen. Oh, ijo balak teman lang. Subur weh. Oh, balak teman. Saya balak-balak. Panen selada harus dicabut sampai ke akar-akarnya, teman. Kemudian, akar dan daun yang rusak dibuang sampai nampak bersih dan segar. Nah, kalau kakak dan bibiku ini sedang mengelompokkannya berdasarkan ukuran. Sebelum dijual, daun selada terlebih dulu diikat per genggam seperti ini. Ayo cepat teman, jangan sampai hasil panen kita jadi layu. Saya kado. Daun selada memang cepat sekali layu. Untuk membuatnya tetap segar, kami harus menyimpannya di tempat yang lembab dan secara rutin membasahinya dengan air. Biji langsung. Bonya mending uji ya, Bu ya. Kado ya, Bu. Ikan parit ya, Bu. Apa ya, Bu? Dagang pulang. Ayo, acungkan tangan. Siapa yang suka makan dengan lalapan selada? Bu, potong no. Iya. Gimana rasanya? Enak kan? Dari buku yang aku baca, selada mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, zat besi, serat, dan asam folat yang baik untuk tubuh. Nah, sekarang Bibi mengajak kami makan daun yang dalam bahasa Latin disebut Lactuca sativa ini. Eits, bukan dilalap langsung ya, tapi dibikin kue. Namanya putu mayang daun selada. Hehehe, unik kan teman? Aku lagi kujo ini. Yo. Sekarang coba. Maji mah. Saring. Bahan yang dibutuhkan adalah tepung sagu, santan, dan tentu saja selada segar yang sudah ditumbuk halus. Campur semua bahan sampai merata. Selanjutnya, masak adonan selama kurang lebih 15 menit. Setelah mengental, angkat dan dinginkan. Boleh kan Bi kita warnain biar tampilannya jadi lebih menarik. Bener kan teman? Supaya hasilnya enak dipandang dan nendang di lidah. Sekarang saatnya mencetak. Baru deh dicetak menjadi putu mayang yang menarik. Teman, meskipun bahan dan alatnya sederhana, kita tetap kok bisa berkreasi membuat makanan sehat dan lezat.
teman di rumah juga bisa mencobanya. Jangan lupa ajak mama dan kakak kalian ya. Bolang, buah hijau udah selesai. Yo. Kukus lagi Dine. Yo. Eci, minyak lagi, aku hijau. Setelah dicetak, sekarang waktunya dikukus. Kipas. Awas, hati-hati panas. Kue-kue ini akan matang setelah berada dalam panci selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Makasih, Bu. Ya. Teman, menikmati putu mayang kurang lengkap tanpa sirup gula. Biar makin spesial, Bibi akan menambahkan buah nangka sebagai pelengkap. Langsung kebayang rasanya. Hehehe. Bahannya adalah campuran gula pasir, santan, gula merah, dan garam. Alun-alun, nantuk kap. Yo. Setelah semua bahan dicampur merata, selanjutnya tinggal direbus. Bu, buah nangkanya biar kami saja yang menyiapkannya ya. Dang dekat nih nanku. Banget teman masono. Makan aja. Dari buku yang aku baca, nangka atau bahasa kerennya disebut Artocarpus heteropilus ini ternyata berasal dari India Selatan loh teman. Buah berduri kecil ini bisa tumbuh subur di Indonesia karena memiliki iklim yang sesuai dengan negeri asalnya. Oh iya teman, nangka juga baik dikonsumsi oleh anak-anak seusia kita karena kandungan vitamin A-nya dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan mata. Aromanya enak banget nih. Gak sabar ingin cepat-cepat mencicipi. Ini dia, kue putu mayang daun selada dengan sirup buah nangka. Enak banget. Rasanya manis dan segar. Oh iya teman, kue seperti ini bisa menjadi pilihan makan sayur dengan cara yang tidak biasa. Iya, benar. Kita harus rajin makan sayur supaya kesehatan dan daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Pemenang program Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2020 diberikan kepada Sibolang Trans 7. Yeay! Untuk kesekian kalinya Sibolang mendapat penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam ajang Anugerah Penyiaran Ramah Anak tahun 2020. Sibolang berhasil mengungguli para nominator lainnya dan menjadi pemenang dalam kategori program feature terbaik. Selamat buat kakak-kakak tim liputan yang tetap semangat menghasilkan karya terbaik buat anak-anak di Indonesia. Selamat buat anak-anak Indonesia. Semoga terus bisa milih tontonan yang baik dan ramah buat kategori usia masing-masing. Dan semoga program-program edutainment di Trans 7 itu terus bisa kasih inspirasi dan memberi hiburan yang mendidik buat anak-anak Indonesia. Di ajang ini, Trans 7 berhasil mendapat 4 penghargaan sekaligus keluar sebagai pemenang dalam kategori televisi terbaik program anak. Kita sangat bangga, Trans 7 sangat bangga telah terpilih atas penghargaan ini semua karena memang kita Trans 7 sudah komit dari awal untuk selalu concern dengan genre edutainment terutama untuk program-program anak. Penghargaan ini semakin membuktikan Trans 7 sebagai stasiun TV yang aman dan ramah untuk seluruh pemirsanya.